Tin, apa kabar? Seneng banget nih kita ketemu lagi dalam ibadah online hari ini. Kakak percaya kalian tetap semangat di dalam Tuhan. Seperti dalam Filipi 4 ayat 4 mengatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Itu yang Tuhan mau. Dan kita tetap semangat dalam masa pandemi ini. Tetap semangat, jangan sampai kendor ya. Semangat kita dalam Tuhan. Yuk kita saksikan ringkasan khotbah minggu lalu. Simak ya. Cus. Shalom TX, haleluya. Berikut adalah ringkasan khotbah minggu yang lalu yang disampaikan oleh Kak Jona buat teman-teman semua. Dengan tema Unlimited Mercy. Keren banget ini memang temanya. Dan kita tahu dalam arti bahasa Indonesia, unlimited itu adalah tak terbatas. Mercy adalah sesuatu yang diberikan supaya kita boleh menerima seperti belas kasihan, kindness, forgiveness, pengampunan dan belas kasihan. Nah, unlimited mercy yaitu belas kasih atau kebaikan yang diberikan yang tanpa batas. Kita cuma tahu itu di dalam firman Tuhan disampaikan adalah yaitu Yesus atau Bapa kita di sorga. Firman Tuhan dalam Mazmur 145 berkata dari ayat yang ke-8 sampai 9. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Dan mari teman-teman kita mau ingat bahwa grace, mercy, dan blessings itu berbeda artinya. Kalau orang sering dengar ada grace, itu artinya kita yang sebenarnya tidak pantas menerima, tetapi Tuhan memberikannya kepada kita. Kalau mercy, kita harusnya pantas menerima hukuman atau ganjaran dari yang pernah kita buat. Tetapi Tuhan menghindarkan atau dihindarkannya dalam hidup kita dengan cara Dia menebus dosa-dosa kita. That's mercy. Kalau blessings, jadi kita tahu tadi ya, grace dan mercy ada perbedaan. Kalau blessings, yaitu ketika Tuhan melakukan kedua hal tersebut di dalam hidup kita. Jadi adik-adik, ingat, kita pasti diberkati Tuhan karena Tuhan punya grace, sesuatu yang tidak pantas kita terima tapi Tuhan berikan, yaitu kasih-Nya yang besar. Lalu ada mercy yang tadinya kita layak menerima hukuman dari akibat dosa-dosa atau perbuatan jahat yang kita lakukan, tetapi Tuhan menghindarkannya dari kita karena dengan cara apa? Dia menebus dengan kematian di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, tetapi bagaimana kalau di luar sana bilang unlimited mercy? Benar nggak unlimited? Kalau unlimited atau tidak terbatas, kenapa harus ada ganjaran? Ada penghakiman terakhir. Teman-teman, ini yang harus diingat bahwa kita adalah warga kerajaan sorga. Jadi Tuhan mengerjakan itu, mengingatkan kita bahwa Dia sebagai Raja dan Dia menerapkan bagaimana sistem kerajaan dalam hidup kita. Dan kalau sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, melakukan kesalahan, perbuatan apapun, dosa ataupun hal yang tidak pantas, pastinya kita menerima ganjaran yang mungkin akan memberatkan hidup kita. Begitu juga dalam kerajaan. Nah, tetapi ketika kita percaya Yesus yang mengangkat derajat kita, yang tadinya orang yang terbuang, orang yang terhina, orang yang kotor dan hamba, bahkan menjadi sekawan kerja Allah atau partnernya Tuhan. Jadi luar biasa bukan? Bagaimana kita berpindah dari posisi yang satu ke posisi yang ini, yaitu sebagai sekawan kerja Allah. Nah teman-teman, jangan lupa unlimited mercy ini adalah penerimaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Karena tidak ada yang bisa menerima hidup kita selain Tuhan yang sempurna. Dan bagaimana caranya dan bagaimana kita mengetahuinya? Dan Tuhan mau kita pertama adalah repent, bertobat dari apa yang pernah kita buat yang jahat. Dan yang kedua adalah bagaimana kita terhubung terus, terkoneksi dengan sumber yang luar biasa, yaitu Kristus Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana kita menjadi bijak, menjalankan sesuatu yang benar. Belum tentu,
kalau yang baik itu menjadi benar, tetapi kalau yang benar pasti itu baik. Dan yang keempat, berjalan di dalam kasih Tuhan dan memberitakan bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan yang terakhir, menjadi suratan yang terbuka. Biarlah firman Tuhan itu yang hidup dalam hidup kita boleh menjadi nyata bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Hai guys, sebelum kita ibadah ada beberapa informasi yang akan disampaikan. Jadi yang pertama, ibadah TX akan selalu ada di jam 11.30 di YouTube dan Instagram kita. Jadi jangan lupa comment, like, and subscribe, and ring the bell. Dan juga jangan lupa follow IG TX supaya gak ketinggalan informasi apapun. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya gak cuma kalian yang diberkati, tapi teman-teman kalian juga dapat diberkati oleh online service kita. Announcement yang kedua itu mengenai persembahan. Jadi ini adalah cara untuk memberikan persembahannya. Ya, gitu caranya. Oke, sebelum kita mulai ibadahnya, kita doa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini yang sudah Kau beri. Sekarang kami akan mulai ibadah kami. Tolong bantu kami supaya kami dapat mengerti firman yang diberikan oleh kakaknya, dan juga dapat kami contohkan dalam sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat ibadah. Ya, buat kita semua, ayo kita tetap semangat dan jangan lupa untuk terus berdoa supaya Indonesia bisa cepat pulih dan dunia juga bisa cepat pulih dari corona. Dan kita mau terus bersyukur karena Tuhan udah baik banget, Tuhan selalu jaga kita dan ada buat kita. Kita naikkan lagu Hati Sebagai Hamba. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya.
kebenaran sampai selamanya. Halo Teens Explosion, apa kabar semuanya? Saya percaya ya kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Mungkin banyak yang belum kenal dengan saya. Nama saya Irwan, biasa dipanggil Kak Irwan. Saya melayani di Teens Explosion juga, tapi yang di Gading Serpong, di Tangerang. Saya mempunyai 1 istri dan 1 anak. Teman-teman, hari-hari ini dunia sedang diserang oleh satu penyakit. Ada yang tahu nama penyakitnya apa? Ada yang tahu nggak guys? Nama penyakitnya adalah uncertainty, ketidakpastian. Benar ya? Sekarang ini banyak hal yang tidak pasti. Bahkan kita nggak bisa merencanakan buat tahun depan. Bahkan mungkin bulan depan. Iya kan? Atau lebih ekstrim lagi, minggu depan, bahkan hari esok pun kita nggak bisa plan. Karena ketidakpastian. Pandemi ini membuat semua orang serba nggak pasti. Bahkan saya tahu kalian semua aja nggak pasti kan? Kapan kita mulai sekolah lagi? Kapan kita mulai kuliah lagi? Ya, saya tahu banget kalian pasti miss, rindu banget, kepengen banget balik ke sekolah, ketemu sama teman-teman, sama guru, ya kan, ke kelas, mungkin ke tempat kuliah, ya, ketemu sama dosen, ketemu sama teman-teman kuliah. Wah, seru banget. Mungkin ada tempat favorit kalian, ada kafetarianya, di situ mungkin ada makanan favorit, ada bakmi, ada bakso, mungkin ada ropang yang enak banget di kantinnya. Wah, kita bener-bener kehilangan banget ya, dan kita pengen banget balik lagi. Tapi kita nggak tahu kapan itu tepatnya terjadi. Kapan kembali benar-benar normal. Bahkan saya aja tahun ini teman-teman merencanakan untuk escape bersama istri saya. Berdua aja gitu ke satu tempat gitu. Yang memang kita udah rencanakan dari tahun lalu. Tapi batal. Kami nggak tahu kapan bisa mewujudkan itu. Tahun ini udah pasti nggak mungkin. Tahun depan maybe, atau mungkin 2022. Ya. Kalau ada yang mengatakan, Kak, sekarang ini tuh aku lagi mengalami benar-benar satu kekhawatiran yang begitu dahsyat. Bahkan aku nggak tahu aku bakal mesti melanjutkan ke uni mana. Tahun lalu aku yakin banget aku bakal diterima di uni ini. Aku bakal ke negara ini untuk kuliah, atau ke negara itu untuk kuliah, atau aku bakal diterima di sekolah ini. Bahkan ada yang mengatakan, Kak, saat ini aku tuh lagi nggak bisa fokus untuk belajar, Kak. Bener-bener kayak setiap kali mau belajar selalu aja ada gangguan, ada distraction, Kak. Ada juga yang mengatakan begini, Kak, aku ini sekarang khawatir banget karena papa mamaku ribut terus, kayak nggak ada damai. Di rumah tuh nggak ada damai. Bahkan ada yang mengatakan begini, papa mamaku sudah mau bercerai, Kak. Nggak ada jalan keluar. Ini seperti benang kusut. Aku nggak tahu lagi mesti bagaimana. Bahkan ada yang mengatakan, Kak, aku sekarang mengalami financial problem, Kak. Karena papa mamaku baru aja di PHK, Kak. Kami tuh terus terang takut banget. Harus bagaimana? Apakah aku bisa melanjutkan kuliah lagi? Apakah aku mungkin melanjutkan sekolah lagi? Dengan keadaan seperti ini, Kak. Aku mesti bagaimana dong? Aku mesti lari kemana dong? Ya, mungkin ada banyak yang bertanya begitu, atau mungkin banyak yang mengalami masalah-masalah seperti itu, mengalami satu hal yang tidak pasti pada saat ini. Teman-teman, sebelum kita lanjutkan, saya mau mengajak kalian semua, kita buka 2 Samuel. Kita buka 2 Samuel ya. Kita buka 2 Samuel 5 ayat yang ke-23. Saya bacakan ya. 2 Samuel 5 ayat ke-23, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka.
sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Ayat yang ke-24, dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu, Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin, mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Jadi teman-teman, jawabannya adalah di 2 Samuel 5 ayat 23 sampai ke 25 ini. Libatkan Tuhan. Lari kepada Tuhan. Bertanya kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan pasti akan menjawab seperti yang dilakukan Daud. Waktu itu Daud sudah mengalami jalan buntu. Mungkin dia hampir kalah sama tentara Filistin. Tapi apa yang dilakukan Daud pada saat dia terdesak, pada saat dia mengalami ketidakpastian, pada saat dia mengalami ketakutan, kekhawatiran, Daud bertanya kepada Tuhan. Daud berlari kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab. Teman-teman, saya percaya pada saat ini mungkin ada teman-teman yang mengalami hal itu. Kalau teman-teman katakan, yes, itu saya. Roh Kudus, jamah dia, lawat dia, tolong dia di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya percaya pada saat ini roh saya begitu menyala-nyala, teman-teman. Saya nggak tahu kenapa waktu saya mengatakan ini aja, sepertinya itu untuk saya pribadi. Dan saya percaya lawatan Roh Kudus yang sama akan melawat semua anak muda yang menyaksikan sharing firman Tuhan saat ini. Jadi apapun keadaan kita pada saat ini, baik itu kekhawatiran, ketakutan, kesedihan, kekhawatiran, mari kita berseru kepada Tuhan. Kita libatkan Tuhan. Kita minta tolong sama Tuhan. Maka Tuhan pasti akan menjawab. Bukan hanya menjawab loh. Tadi dikatakan ya, bagaimana Tuhan akan berperang di depan kita. Wow, itu dahsyat banget. Tuhan akan berperang di depan kita. Kalau Tuhan sudah berperang, maka kita pasti menang. Kita pasti menang. Teman-teman, satu hal yang saya suka dari karakter Daud juga adalah Daud ini seorang anak muda yang suka menyembah Tuhan. Ya, dia suka sekali menyembah Tuhan. Ya, kita bisa lihat dari Mazmur-Mazmur Daud yang boleh kita baca saat ini dan kita boleh nikmati. Dan salah satu pasal, satu ayat yang saya baca yang sangat memberkati saya adalah, coba kita buka di 1 Tawarikh 15 ayat yang ke-29, ayat yang terakhir dari pasal yang ke-15 ya. Ketika tabut perjanjian Tuhan itu sampai ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud melompat-lompat dan menari-nari. Luar biasa banget. Seorang raja, tapi waktu dia menyembah Tuhan, dia memuji Tuhan, dia all out sama Tuhan. Wow, itu dahsyat banget. Daud seorang anak muda, seorang raja, waktu dia memuji dan menyembah Tuhan, dia gak peduli sekitarnya. Satu hal yang pasti adalah hati Daud itu langsung terkonek sama Tuhan. Dan dia langsung mengucap syukur, memuji dan menyembah Tuhan. Itu salah satu kunci kenapa Tuhan selalu menjawab seruan dan doa Daud. Waktu Daud berlari kepada Tuhan, Tuhan menjawab setiap seruan, apapun pergumulan Daud. Makanya Daud selalu menang, teman-teman. Daud selalu menang. Dan saya percaya pada saat ini, kalau kita semua anak-anak muda, pada saat kita menghadapi apapun, tantangan apapun, kita berseru kepada Tuhan, dan kita anak muda yang suka menyembah Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberikan kemenangan kepada kita. Saya mau share sedikit. Waktu bulan lalu, tepatnya bulan 7 ya, anak saya itu lagi menghadapi satu ujian
ya di kuliahnya ya. Dan setiap kali ujian itu dia selalu ketakutan ya, takut fail karena memang dia bilang aduh ini Bapak, ini sekolah saya susah banget menurut dia ya, dan dia selalu stresnya tuh sampai berbagai macam efek dah pokoknya. Kadang pernah dia semester lalu saking stresnya sampai dia ada tumbuh bisul di belakangnya, sampai mesti ke UGD, ke rumah sakit di operasi kecil gitu untuk mengeluarkan bisulnya saking stresnya. Aduh. Nah, kemarin bulan lalu tiba-tiba maminya, istri saya kasih tahu saya, coba telepon si Brian. Anak saya namanya Brian. Coba telepon Brian. Saya sepertinya merasakan kayak ada apa-apa gitu sama dia. Saat itu juga saya nggak mau tunda-tunda lagi, saya telepon dia. Terus waktu saya telepon, waduh, dia langsung terharu gitu. Saya bilang, Papi kok tahu? Aku lagi susah banget, Pi. Terus terang aku lagi susah hati banget katanya. Aku lagi ketakutan banget, Pi. Takut kenapa, Bray? Aku takut fail, Pi. Aku takut fail dan susah banget. 2 subjek besok, Pi. Susah banget gitu. Oke. Kalau gitu, bagaimana nih? Sekarang apa yang harus kita lakukan? Ya beginilah, Pi. Aku tuh udah belajar pokoknya. Aku udah belajar semaksimal mungkin dan habis-habisan. Bahkan aku tuh bukan tipe orang yang sistem kebut semalam. Bukan. Tapi aku tuh orang yang memang dari awal semester aja aku udah terus-terusan belajar. Ya, jadi aku bukan orang yang besok ujian, hari ini baru belajar. Enggak, aku udah cicil gitu. Dan aku udah habis-habisan deh pokoknya, Pi. Oke. Brian berarti udah melakukan semuanya ya, sebagai seorang student. Oke. Jadi yang harus kita lakukan adalah satu menurut Papi. Saya kasih tau dia ya. Apa, Pi? Sekarang ambil gitar, kita zoom bareng ya. Kita worship bareng, saya bilang. Karena nggak ada jalan lain. Ya toh, kan sudah melakukan semuanya. Ya satu hal, kita menyembah Tuhan. Saya ingat ayat ini, 1 Tawari 15 ayat ke-29 ini. Bagaimana Daud melompat-lompat, menari-nari. Lalu saya katakan kepada anak saya, yuk kita nyembah Tuhan. Kamu kan cukup bagus main gitarnya, kita sama-sama menyembah Tuhan melalui Zoom. Lalu singkat cerita teman-teman, kita menyembah Tuhan. Selama kurang lebih 30-45 menit kita menyembah Tuhan. Beberapa lagu kita nyanyikan, kita berseru, kita menyanyi, memuji Tuhan. Dia juga masuk dalam hadirat Tuhan. Kita sama-sama bertiga masuk dalam hadirat Tuhan. Oke? Dan selesai. Terus saya bilang, pasti kamu lulus. Saya bilang, semester ini tidak ada satupun yang fail. Pasti lulus. Saya bilang, oke, Pi, thank you ya. Ya, oke. Oke, selesai singkat cerita. Dia selesai ujian. Terus dia bilang, Pi, minggu depan, tepatnya hari Minggu, aku udah minta sama Yuni supaya resultnya itu aku di SMS, nggak di email. Dia bilang, oh, oke. Doain ya, Pi. Oke, doain. Sabtu malam, dia telepon saya lagi. Dia bilang, Pi, besok nih, keluar nih jam 12 siang katanya. Jam 9 waktu Jakarta. Ya. Melbourne time itu jam 12. Oh, oke, saya bilang. Papi doain. Ya, kita doain dari sekarang juga. Singkat cerita teman-teman, kurang lebih jam 10 pagi, ya, dia telepon saya, terus dia bilang ke saya, Pi, dahsyat banget, Pi. Kan apa hasilnya? Aku dapat 2 HD, 1 D. Wow, dahsyat banget, saya bilang. Jadi dia dapat hasilnya 2 high distinction sama 1 distinction. Ya, kalau di sini tuh E plus ya, E plus, 2 E plus sama 1 E gitu. Ya. Wow, saya bilang dahsyat banget ya, Bray, Tuhan. Tuhan tuh luar biasa banget, saya bilang. Saya bilang the key, kunci dari semua itu adalah pada saat kita berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan.
maka Tuhan memberikan kemenangan buat kita. Dan saya percaya teman-teman, kemenangan-kemenangan akan kita raih. Ya. Dan saya berdoa terus buat semua anak muda di Teens Explosion, pasti kalian akan menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Ya. By the way, Barcelona kalah lo kemarin, sampai head coach-nya udah diganti guys. Bahkan sekarang mereka mengimpor beberapa pemain muda supaya mereka bisa menang. Barcelona aja selalu berusaha untuk menang, ya kan? Apalagi kita anak-anak Tuhan. Saya percaya kita terus akan menjadi pemenang. Terus guys berseru kepada Tuhan dan terus menyembah Tuhan. Saya percaya kalian semua akan menjadi anak-anak muda yang terus berkemenangan di dalam Tuhan. I bless you in the name of Jesus. Keep winning guys. I love you guys. Bye-bye. Shalom. Baik adik-adik, setelah kita mendengar firman Tuhan, sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita berdoa di dalam doa berkat, dan di tempatmu masing-masing kita angkat tangan dan menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan, sebab Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Maranatha. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Happy Sundays and God bless you. Sampai ketemu di minggu yang akan datang. Bye-bye.